Tabir itu terbelah. Salam kasih karunia dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, Taman Eden yang tercatat di dalam Alkitab adalah tempat yang diciptakan Tuhan secara khusus untuk manusia. Tetapi ketika dosa itu masuk, maka manusia yang begitu istimewa harus diusir oleh Allah dari Taman Eden. Sejak saat itu kemudian manusia menjadi musuh Allah. Dan semua manusia berada dalam murka penghukuman Allah. Tetapi kalau kita terus juga tentu saja membaca, Alkitab menunjukkan betapa Allah yang begitu murka karena dosa. Tetaplah Allah yang sangat mengasihi manusia. Sejak dari kejatuhan manusia dalam dosa, ada orang-orang yang mendapatkan kemurahan dari Allah. Mereka menerima kasih karunia untuk bisa hidup di hadapan Allah. Kasih karunia bagi manusia ini, saudara, digenapi dan semakin sempurna ketika Allah sendiri yang kemudian datang ke dalam dunia dalam rupa manusia. Dia yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus rela mengorbankan dirinya sebagai korban yang sempurna untuk menebus dosa manusia, dosa engkau dan saya. Yesus kemudian mati di kayu salib untuk menanggung hukuman karena dosa manusia. Nah saudara, Alkitab mencatat kalau kita baca di dalam kemudian Lukas, Anda boleh melihat di situ di dalam Lukas pasalnya yang ke-23, mulai ayat yang ke-44, di situ dikatakan ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Saudara, tabir bait suci adalah lambang pembatasan hubungan antara manusia dengan Allah. Di dalam Keluaran pasalnya yang ke-26, kalau Anda melihat di situ saudara, di dalam mulai ayatnya yang ke-33, di situ kemudian dengan jelas sekali dikatakan begini. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah. Jelas sekali Alkitab mencatat ini menjadi pemisah bagimu manusia. Ketika kemudian firman ini datang kepada manusia, itu melalui kemudian Musa. Jadi itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Nah saudara, bagi orang Israel, seorang imam yang terpilih hanya bisa masuk ke tempat ruang maha kudus itu. Dan itu pun hanya berlaku satu kali dalam satu tahun saudara. Tetapi ketika Yesus itu kemudian mati di kayu salib, tabir itu terbelah dua. Saudara, ini adalah penggenapan janji Allah yang ingin memulihkan hubungan antara Allah dan manusia. Saudara, pengorbanan Yesus memungkinkan kita yang percaya kepadanya dapat memanggil Allah kita sebagai Bapa. Dosa yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah telah ditanggung seluruhnya dan seutuhnya di dalam Yesus Kristus, sempurna satu kali dan untuk selama-lamanya. Saudara, ini adalah anugerah yang sungguh besar. Ini adalah kasih karunia yang tidak terkirakan, begitu ajaibnya. Saudara, sudahkah kita terus membangun relasi yang semakin dekat dengan Tuhan? Berkali-kali Yesus mengajarkan supaya kita tinggal di dalam Tuhan dan membiarkan Tuhan sepenuhnya tinggal di dalam kita. Keselamatan, damai sejahtera, dan sukacita yang sejati hanya akan terjadi ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan. Kekuatan untuk melawan dosa, hati yang dipenuhi kasih, serta kerinduan untuk terus memuliakan Tuhan hanya akan terjadi ketika Tuhan ada di dalam kita. Saudara,
Mari kita terus bangun relasi yang semakin dekat dan dalam dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.